Terima kasih kawanku. Hei, mau pergi kemana kau? Kata seseorang kepada Ken. Ken menoleh ke belakang dan melihat beberapa orang berlari ke arahnya. Ken terkejut dan mulai berlari ke arah yang berlawanan. Sekelompok anak tersebut berlari mengejar Ken. Tapi Ken mulai kehabisan nafas dan ia berhenti di pinggir ruang kelas. Mau lari kemana kau, Ken? Kau pikir kami lupa akan hutangmu? Cepat bayar sekarang, kata salah satu orang dari kelompok tersebut. Doni namanya. Badannya besar, serta suaranya sangat menakutkan. Tidak ada satu anak pun yang berani melawannya. Ia adalah ketua dari salah satu geng terkenal di sekolah, geng Jago. Ken pun tak bisa melawan dan memberikan 10.000 rupiah kepada Doni dengan penuh ketakutan. Nah gitu dong, jangan lupa besok lagi ya, katanya sambil menertapainya. Kapan ini akan berakhir? Aku capek, kata Ken dalam hati. Saat itu, temannya Reno sedang berjalan menuju ke ruang kelas dan tanpa sengaja melihat Ken sedang duduk bersandar di pinggir tembok kelas dengan raut wajah yang muram. Kamu kenapa, Ken? Doni lagi ya? Adeh, dasar tukang bully, kata Reno kepada Ken. Ken hanya terdiam, matanya berkaca-kaca tetapi tidak menangis. Sudahlah, biarkan saja. Yuk kita masuk kelas saja, ajaknya kepada Reno. Mereka berdua pun masuk kelas dan memulai pembelajaran. Akhirnya sekolah telah berakhir. Ken membereskan buku pelajarannya dan bersiap untuk pulang sekolah. Bro, sebentar lagi ujian sekolah. Kamu udah siap-siap belum? Tanya Reno sambil membereskan buku tulisnya. Iya lagi. Aku lupa kalau udah mau ujian. Iya, gimana kalau kita belajar bareng buat ujiannya? Jawab Ken kepada Reno. Wah, boleh juga. Gimana kalau Sabtu depan jam 10 pagi kita belajar bareng di perpustakaan? Tanya Reno. Boleh, balas Ken sambil tersenyum. Ken kembali ke rumah dengan menaiki sepeda BMX yang ia bawa setiap hari ke sekolah. Rumahnya berada di perumahan dekat dengan sekolahnya. Jaraknya hanya 300 meter dari sekolahnya. Sesampainya di rumah, Ken langsung meletakkan ranselnya di atas kasur dan segera mandi. Nak, ayo makan. Mama masak ikan tongkol kesukaanmu, katanya Mama Ken. Ken segera keluar dari kamar setelah mengeringkan rambutnya. Ken pun makan bersama mamanya dan mamanya bertanya, bagaimana sekolahmu? Ya, seperti biasa mah. Gak ada yang spesial, hehe. Jawab Ken sambil mengunyah dengan mulutnya yang penuh. Hehe, baguslah kalau begitu. Kalau ada apa-apa bilang mama ya, kata mamanya kepada Ken. Ken terdiam sejenak saat kejadian tadi terlintas di benaknya. Ia belum menceritakan apa-apa terkait yang dilakukan Doni kepadanya. Ken telah mendapat perlakuan itu sejak 2 tahun yang lalu. Bahkan ia pernah tidak membeli jajan sama sekali karena uangnya dipalak oleh Doni. Setelah menyelesaikan makannya, Ken kembali ke kamar untuk belajar dan mempersiapkan untuk ulangan matematika besok. Meskipun Ken belajar setiap hari, nilainya tak kunjung membaik dan hanya berada sedikit di atas KKM. Jam waker berbunyi, menandakan pagi telah tiba. Ken memulai hari dengan berdoa, lalu mandi. Selamat pagi nak, ucap mamanya kepada Ken. Pagi mah, sarapan apa hari ini? Balas Ken. Mama masak makanan favoritmu, nasi goreng merah dengan telur mata sapi, kata mamanya sambil tersenyum. Mantap mah, memang mama yang terbaik, balas Ken dengan penuh kegirangan. Namun kegirangannya tak berlangsung lama. Ia masih harus menghadapi sekolah dan di sekolah ada Doni. Ken sudah memikirkan bagaimana Doni akan merampas uang jajannya secara paksa. Apakah dengan memukulinya atau dengan mengejar-ngejarnya sampai kehabisan nafas. Ken hanya bisa membayangkan kengeriannya itu. Sesampainya di sekolah, Reno pergi menyapanya. Halo Ken, gimana kabarmu? Sambut Reno kepada Ken.
Baik Ren, tapi entah mengapa aku masih gelisah. Nama Doni terus melayang di kepalaku, balas Ken. Pikirannya masih tidak tenang karena Doni masih belum muncul di depan mukanya. Bel sekolah berdering, menandakan waktunya masuk kelas. Ken dan Reno pun masuk kelas dan memulai sekolahnya. Saat istirahat makan siang, Ken dan Reno pergi menuju kantin untuk membeli makan siang. Kantin di sana memiliki menu yang beragam, mulai dari nasi pecel, gado-gado, bahkan tahu telur. Ken memesan nasi pecel seperti biasa dan Reno memesan makanan favoritnya, yaitu tahu telur. Bu, seperti biasa ya, nanti kubayar kalau sudah selesai makan. Perutku sudah tak tahan, hehe, kata Ken sambil mengambil sepiring nasi pecel. Ken dan Reno segera menuju ke tempat duduk favorit mereka di pinggir jendela kantin, di mana mereka bisa melihat suasana sekolah serta langit yang indah. Mereka menyantap makan siang dengan sukacita, namun sukacita itu tak bertahan lama. Hei, bolehkah kami bergabung dengan kalian? Suara yang familiar terdengar. Ah, sudah kuduga. Tidak ada hari yang tenang dalam hidupku, kata Ken dalam hati. Apa maumu, Don? Balas Ken dengan wajah yang cemberut. Tentu saja kau sudah tahu, Ken. Masa kau pura-pura lupa di hadapanku? Cepat berikan, balas Doni sambil merampas uang milik Ken. Doni pergi meninggalkan mereka berdua bersama dengan gerombolannya sambil tertawa. Wajah Ken menjadi muram, sebab uangnya untuk membayar makan siang telah hilang begitu saja. Tak apa, Ken. Aku akan menggantikan makan siangmu dulu. Jangan bersedih ya, kita akan membalasnya nanti, kata Reno untuk menghibur Ken. Mereka melanjutkan makan siang mereka hingga selesai dan segera kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Jam 3 sore, bel sekolah berbunyi, menandakan waktunya untuk pulang sekolah. Sepulang sekolah, Ken dan Reno pergi menuju aula untuk mengikuti ekstrakurikuler band. Namun saat menuju ke sana, mereka melihat Doni berdiri di lorong yang merupakan satu-satunya jalan menuju aula. Doni menghalang-halangi Ken dan Reno, namun mereka berdua melawan. Minggirlah Don, kata Ken dengan marah kepada Doni. Namun Doni memukulnya ke tanah. Sudah berani melawan kamu ya? Cepat ajar dia, suruh Doni kepada gengnya. Doni dan gengnya memukuli Ken hingga wajahnya abu semua. Reno mencoba untuk menghentikan, tetapi tidak ada hasilnya. Namun tiba-tiba, ada seorang perempuan berlari menuju Doni dengan kecepatan penuh dan ia memberikan jurus flying kick kepada Doni. Tendangannya itu mengenai wajah Doni hingga giginya patah dan ia jatuh tersungkur. Doni dan kawan-kawannya kabur dari tempat itu dengan wajah yang ketakutan. Perempuan itu kemudian membantu Ken untuk bangun dan berkata, "Kau tidak apa-apa? Ayo kita ke UKS." Perempuan itu dan Rino memapah Ken hingga ke UKS dan mengobatinya. Perempuan itu mengambil betadine dan Hansaplast untuk menutupi luka-luka di wajah Ken. Terima kasih ya sudah menolongku. Aku tak pernah melihat seorang perempuan melakukan jurus flying kick sebelumnya. Kamu anak karate ya? Ucap Ken kepada perempuan itu. Hehe, sama-sama. Aku sebenarnya ingin ke aula untuk mengambil botol minumku yang tertinggal. Lalu aku tak sengaja melihatmu di sana. Jadi aku segera mengeluarkan jurus andalanku. Balas perempuan itu. Aku telah berlatih karate selama 5 tahun, tapi aku sudah berhenti berlatih 3 bulan yang lalu. Setelah mengobati Ken, mereka bertiga memutuskan untuk pulang bersama. Oh iya, aku lupa untuk memperkenalkan diriku. Namaku Sky, kelas 9A. Namamu siapa? Tanya Sky. Namaku Ken, dan ini sahabatku sejak SD, namanya Reno. Kami dari kelas 9D. Balas Ken sambil mengeluarkan sepedanya dari parkiran. Wah, kelas kita ternyata tidak berjauhan ya. Aku jadi ingat, bukankah kamu gitaris dari Extra Band? Mata saja wajahmu tidak asing, ucap Sky. Sebenarnya, aku ingin sekali ikut Extra Band. Namun orang tuaku tidak mengizinkanku. Mereka pikir band adalah hal yang tidak berguna untuk masa depan. Ah, begitu ya. Bagaimana kalau kapan-kapan kita ngeband bersama? Tanya Ken kepada Sky. Wah, beneran ini. Tentu saja aku mau.
balas Sky dengan senyum yang lebar. Bro, kita harus memberi pelajaran kepada si Ken. Sepertinya dia mulai melawan. Harus kita apakan dia, bro? Kata Randy, salah satu teman Doni. Wajah Doni masih memar akibat tendangan yang diberikan Sky kepadanya. Doni tidak menjawab dan segera meninggalkan Randy. Ia berjalan keluar dan pergi ke taman. Ia duduk di bawah pohon sambil melihat pohon-pohon di taman sedang melambai-lambai akibat hembusan angin. Tiba-tiba, ia teringat akan ayahnya. Ayahnya adalah seorang polisi yang baik hati dan selalu menolong orang lain. Saat masih kecil, ayah Doni selalu berkata kepada Doni, "Nak, di dunia ini banyak orang telah jatuh ke dalam gelap dan melakukan banyak kejahatan. Kau tidak boleh jadi seperti mereka, melainkan kau harus jadi terang yang membuat orang lain senang." Doni tersadar. Setelah bertahun-tahun membuli dan memalak Ken, ia menyadari kalau perbuatannya adalah perbuatan yang gelap. Ia tidak menaati orang tuanya dan mengecewakan orang tuanya. Saat itu juga, Doni ingin berubah menjadi terang yang membawa bahagia bagi semua orang. Sesampainya di rumah, Ken segera melepas sepatunya dan langsung bergegas ke kamar mandi. Namun, saat ingin mengambil handuk di rak jemuran, mamanya terkejut melihat wajahnya. "Nak, apa yang terjadi dengan wajahmu?" kata mamanya sambil meraba-raba wajah Ken. Mamanya segera mengambil kotak P3K di lemari dan mengoleskan salep di bagian yang memar. "Aku tadi dikeroyok, tapi tenang lama, ada yang menolongku. Untung saja dia datang, kalau tidak, mungkin aku sudah habis di tangan Doni," kata Ken kepada mamanya. "Doni? Doni anak Pak Umar? Bukankah dia anak yang baik-baik?" balas mamanya dengan rasa heran. Ken menceritakan segalanya kepada mamanya, mulai dari awal hingga kejadian tadi. Setelah mendengar cerita Ken, mamanya menangis, tapi juga bahagia kalau anaknya mau menceritakan hal itu kepadanya. Semenjak Papa Ken meninggal, Ken selalu menjadi anak yang pendiam dan tidak mau bercerita kepada mamanya. "Terima kasih nak, kamu sudah berani bercerita kepada mama. Masalah Doni, kamu jangan membalasnya ya. Biarkan Tuhan yang melembutkan hatinya dan kembali ke jalan yang benar. Kamu hanya perlu mendoakannya," kata Mama Ken dan segera memeluk Ken erat-erat. Esok hari, Ken datang ke sekolah pukul 6.45 seperti biasanya. Ia masuk ke kelas dan menatap buku pelajaran di atas mejanya. "Hei Ken, apa kabar? Gimana wajahmu? Apa sudah baikan?" tanya Reno sambil menepuk bahu Ken. "Halo Ren, sudah mendingan nih. Beberapa hari pasti sembuh," balas Ken sambil tersenyum. "Syukurlah kalau begitu. Bu Endang udah datang. Aku siapin buku dulu ya," kata Reno sambil bergegas kembali ke mejanya. Jam istirahat makan siang telah tiba. Ken dan Reno pergi ke kantin untuk memesan makan siang seperti biasa. Mereka duduk di tempat favorit mereka dan tiba-tiba seseorang menepuk bahu mereka berdua. "Halo, aku boleh duduk sini tidak?" kata seseorang dengan nada riang dan wangi yang semerbak. "Oh hey Sky, tentu saja boleh. Ayo duduk sini," balas Reno. "Kalian makan apa hari ini? Kalau aku pesen nasi pecel nih. Nasi pecel kantin ini emang yang terenak di kota ini," kata Sky sambil menyantap nasi pecelnya itu. "Wah, benar sekali itu. Memang nasi pecel kantin ini yang terenak. Hampir setiap hari aku pesan nasi pecel ini," balas Ken. Saat mereka bertiga asik menyantap makan siang mereka, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang Ken. Ia menarik Ken keluar dari kursinya dan mengangkat kerah Ken. "Oi Ken, kamu sudah mulai kurang ajar ya. Berani-beraninya kamu menyuruh orang untuk mengajar Doni. Aku tidak akan memaafkanmu," kata Randy kepada Ken. Tangan Randy sudah mengepal dan siap untuk memukul Ken. Namun, sebuah tangan muncul dan menggenggam tangan Randy, sehingga mencegahnya untuk memukul Ken. "Don, apa yang kau lakukan?"
teriak Randy. Doni menarik tangan Randy dan mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Randy melihat Doni dengan terheran-heran. Ia kebingungan dan segera meninggalkan kantin dengan geram. Doni berbalik kepada Ken dan berkata, "Ken, aku minta maaf. Aku adalah orang yang jahat dan aku tidak sadar. Aku sering memalakmu dan sering membuli orang lain juga. Tapi aku teringat perkataan ayahku. Aku seharusnya menjadi terang bagi dunia ini. Aku sadar dan aku ingin menjadi terang itu. Jadi Ken, maukah kamu memaafkanku?" Mata Doni sedikit berkaca-kaca, tapi ia menahan air matanya. "Hei Don, aku tahu kamu ada yang baik. Teman-temanmu lah yang memengaruhimu. Baguslah kamu telah menyadarinya, dan tentu saja aku memaafkanmu," balas Ken dengan senyuman hangat sambil memeluk Doni. Doni akhirnya berbaikan dengan Ken dan menjadi temannya bersama dengan Reno dan Sky.